Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, kita akan ngobrolin mengenai anggota keluarga yang tidak berhasil, tidak sesukses saudara-saudaranya yang lain. Ada juga yang dengan keras menyebut mereka sebagai produk gagal keluarga. Wah, kejam ya kalimatnya. Teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah agar ada orang-orang yang mungkin dia kerja keras, dia berhasil, dia sukses, dia membiayai keluarganya. Tapi adiknya atau kakaknya misalnya tidak sesukses dia. Dikasih modal, bangkrut, malah usahanya nggak jelas. Dimasukin kerja ke tempat bagus, dititipin, ujung-ujungnya resign, malah bikin malu di tempat kerja sehingga kita yang masukin jadi malu karena kita kan pakai referensi nama kita untuk anak ini bisa masuk gitu loh. Nah, agar orang-orang yang sudah berusaha keras mengangkat nasib, mengangkat derajat saudaranya ini karena gagal, tidak berhasil, tidak down. Nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa gagal, ya. Atau mungkin ada nih di antara Anda yang nonton video ini yang merasa sudah berupaya keras kok, tapi emang nasib tuh begini, emang begini gitu, udah upaya, udah berusaha, tapi gagal. Nah, gimana dong biar nggak gini lagi? Nah, inilah tujuan saya membuat video ini. Kalau saya amati teman-teman, setidaknya ada 3 hal kenapa hal ini bisa terjadi. Dan dengan 3 hal ini saya harap kita semua sudah terbebas dari hal-hal yang tidak memberdayakan lagi. Ya. Yang pertama, wilayah kesadarannya berbeda. Orang-orang yang sukses, yang keuangannya lebih baik, hidupnya mapan itu tuh mereka kesadarannya tinggi, kapasitas jiwanya besar. Beda dengan orang-orang yang tidak berhasil, itu tuh kesadarannya rendah. Makanya orang-orang yang kesadaran rendah ini teman-teman amati. Kita nasihati, kita kasih masukan, kita bantu, ngeyel. Susah dikasih tahu. Banyak alasannya. Makanya diajak maju pun susah. Kalau orang-orang yang kesadarannya tinggi, begitu ada ide, eksekusi. Ada pelajaran, ambil ilmunya. Nah, orang-orang yang kesadarannya rendah, ini tuh susah diajak maju. Makanya dari sini teman-teman amati orang dengan modal yang sama-sama lulusan SMA, sama-sama lulusan kuliah, atau bahkan mungkin yang tidak berhasil ini, dia malah sekolahnya lebih bagus. Lulusan SMA, pas sekolah dikasih motor. Yang berhasil dulu harus jalan kaki. Tapi outputnya bisa berbeda. Karena wilayah kesadarannya berbeda teman-teman, maka hasilnya juga berbeda. Contoh, mandi. Orang yang kesadarannya rendah ketika mandi, itu tuh mandi biar dia nggak bau, biar dia nggak kucel, biar dia nggak kena penyakit, biar dia disukain orang. Makanya mandi, biar ganteng, biar cakep Sedangkan orang yang kesadarannya tinggi, dia mandi karena ini adalah untuk penghargaan pada tubuhnya. Mandi adalah sebagai apresiasi dan bentuk penghormatan kepada Tuhan yang sudah menitipkan tubuh. Makanya, ketika mandi, orang yang kesadarannya rendah nunggu mood dulu, nunggu bau dulu, baru dia mandi. Nunggu udah nggak terlalu dingin, baru dia mandi. Sedangkan orang yang kesadarannya tinggi, ketika dia mandi, dia happy. Mandi itu dia seneng, mandi itu dia sukacita, tubuhnya disayang, disabuni dengan penuh syukur gitu loh. Beda, ini baru perihal mandi teman-teman, belum perihal cari uang. Maka kalau sudah beda kesadaran gini teman-teman, kita tidak bisa memaksa bahkan yang sedarah daging sekalipun. Orang yang level kesadarannya anak TK nggak bisa dipaksa untuk level kesadaran anak SMA. Susah, ketarik-tarik. Ininya merasa dipaksa, yang ini juga lama-lama capek. Karena beda wilayah kesadaran ini. Nah, makanya teman-teman, karena sudah sadar nih bahwa
kita beda wilayah kesadaran dengan saudara kita yang tidak berhasil ini, maka teman-teman, ada saatnya teman-teman cukup memberikan toleransi, biarkan dia berkembang apa adanya sesuai level kesadarannya, karena kita tidak bisa memaksa level kesadaran seseorang. Biarkan dia bertumbuh, biarkan dia berkembang, baik dan buruknya, resikonya ya, sesuai level kesadarannya. Karena orang seperti ini bebal, gak bisa dinasehati, kita yang capek. Hidup kita jadinya kacau karena terus mikirin dia. Ya, ini juga jengkel karena terus diomongin terus, karena dia punya jalur hidupnya sendiri. Maka lepaskan, biarkan dia berkembang dengan caranya. Dan untuk Anda yang merasa hidupku masih gini-gini aja ya, harusnya hidupku seperti kakakku, seperti adekku yang bisa sukses, kok aku begini-begini aja. Sadari, level kesadaran Anda tidak mau di-upgrade. Maka belajarlah. Belajar dari pengalaman kakak, belajar dari pengalaman adik, belajar datangi orangnya, ajari aku kak, aku pengen sukses, ajari aku dek, aku pengen berubah. Ya, belajar untuk membuka diri pada perubahan-perubahan baru. Nah, dari pelajaran inilah ya, maka kapasitas jiwa kita akan membesar. Disinilah level kesadaran kita akan berubah. Baik. Yang kedua, teman-teman, ini mengenai ketahanan diri setiap orang yang berbeda-beda. Kalau dalam satu keluarga, misalnya anaknya 3 ya, anaknya 3. Anak pertama itu biasanya mereka dicecar dengan parenting yang keras. Kenapa? Karena orang tuanya masih belajar jadi orang tua. Anak kedua udah agak mendingan, anak ketiga lebih baik. Karena sudah belajar nih. Jadi ini anak pertama, ini tuh kelinci percobaan. Atau mungkin secara nasib pun orang tuanya masih bertahap dulu, ya masih merintis awal rumah tangga, sehingga makan masih susah, rumah masih ngontrak misalnya ya, masih jelek, masih numpang. Beda dengan anak yang terakhir, sehingga kerentanan mentalnya juga berbeda. Mental anak pertama misalnya ya, tidak selalu, tetapi biasanya begitu. Silakan teman-teman korelasikan dengan kondisi masing-masing. Anak-anak yang lahir dengan penekanan-penekanan tertentu, ini tahan banting. Beda dengan anak-anak yang fasilitasnya justru lebih mudah. Mereka lebih demanding, mereka lebih mudah mengeluh. Anak-anak yang mungkin sukses ya, anak-anak yang sukses, mereka itu terbiasa dulunya kalau lapar bisa puasa, kalau lapar bisa sabar, nahan lapar. Tapi kalau anak-anak yang susah untuk sukses, karena mentalnya mental memble. Lapar, ngeluh. Gak ada uang, bukannya cari usaha, mikir gimana cara dia dapat uang, minta sama orang tua, minta sama kakak misalnya, minta sama adik. Beda. Nah, di sini teman-teman sadari, kalau ternyata kondisi kerentanan mental, ketahanan mental setiap anak ini beda, setiap jiwa ini beda, maka mau sampai kapan Anda mengorbankan hidup Anda untuk terus menyokong ketika orang yang disokongnya tidak mau mengupgrade dirinya agar mentalnya mental baja? Mau sampai kapan? Anda sendiri punya kehidupan. Mungkin Anda punya keluarga akhirnya, sehingga keluarga Anda lebih cocok untuk dipikirkan, diperjuangkan daripada saudara-saudara Anda yang susah untuk berubah karena dia tidak mau mengubah mentalnya. Ya. Kemudian bagi Anda yang mentalnya juga lemah, tidak kuat, mau merantau nggak berani, mau cari kerja pengennya langsung yang enak. Maka mulai sekarang ubah dong mentalnya. Jangan mental tempe terus, jangan mental cengeng terus, jangan mental ngeluh terus. Gimana caranya menguatkan mental? Teman-teman bisa belajar self development, teman-teman bisa belajar spiritual ya. Silahkan, banyak cara kok. Kelas-kelas gratis mengenai buka usaha, mengenai pengembangan diri, itu tuh banyak teman-teman. Cari komunitas-komunitas yang bisa menyokong Anda memiliki mental yang lebih baik, di-upgrade mentalnya. Ya, oke. Yang ketiga teman-teman, ini mengenai jatah karma. Setiap jiwa dalam keluarga, misalnya anaknya 4, ini setiap jiwa ini
jatah karmanya beda-beda. Ada yang dikuatkan di keuangan, ada yang dikuatkan di kesehatan, ada yang dikuatkan di intelijensi, ada yang dikuatkan di emosional, dan sebagainya. Maka tingkat kesuksesan ini juga tidak bisa pukul rata. Ada beberapa orang yang memang mungkin leluhurnya ada yang menurunkan warisan energi ya, energi turunan, karma turunan kepada jiwa-jiwa tertentu juga berbeda sesuai kapasitas jiwanya. Nah, untuk orang-orang yang dirasa tingkat musibah, tingkat kesialan, tingkat ketidaksuksesannya tinggi, maka tugas Anda bayarlah karmanya, perbaiki karma-karma buruknya, lunasin karma buruknya. Udah tahu Anda ini tipenya kok susah maju, kok susah berkembang, Andanya malas bergerak, Andanya malas berderma, Andanya malas berkarma. Bukannya karmanya selesai, malah berbunga, nambah-nambah. Silahkan, di YouTube saya aja udah dibahas mengenai gimana caranya karma ini bisa dilunasi dan sebagainya, itu udah ada. Masalahnya, mau praktek atau enggak? Biasanya orang-orang dengan, balik lagi ke poin pertama, ya, mengenai kesadaran. Orang-orang yang susah seperti ini, level kesadarannya adalah dia mental korban. Mindsetnya dia adalah, aku adalah orang yang dikerjai oleh nasib yang tidak beruntung, maka kalian harus bertanggung jawab pada hidupku, bantu hidupku agar hidupku jadi lebih maju. Karena ini bukan keinginanku. Ini mental korban. Level kesadarannya rendah. Diganti, nggak ada lagi mental korban. Anda yang harus bertanggung jawab pada hidup Anda. Bukan kakak Anda, bukan orang tua Anda sendiri. Anda sudah dewasa, bukan lagi anak TK yang perlu disuapin. Anak SMP yang harus dikasih jajan. Anda sudah dewasa. Mau sampai kapan menyusahkan orang lain terus? Anda bertanggung jawab tidak hanya pada diri Anda, tetapi juga pada yang sedarah daging dengan Anda. Itu udah garis terkecil itu. Belum ngomongin wilayah orang-orang di luar sedarah daging, masyarakat, tetangga, organisasi, itu wilayah besar. Wilayah kecil aja dulu. Anda juga bertanggung jawab pada keluarga Anda. Maka majulah, bayarlah karma-karma buruknya, perkuat ketahanan diri Anda, lebarkan kapasitas jiwa Anda. Masa mau gini terus? Masa mau gini terus? Regenerasi loh nanti. Anak cucu Anda juga begitu. Ya, ayo sama-sama berubah. Ya, sama-sama berubah. Sadar lahir dan batin, sehat jiwa dan raga. Ini menjadi moto saya karena memang betul-betul ini adalah modal kita untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Oke. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini memberikan manfaat untuk Anda, ayo kita share video ini rame-rame ya. Bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sehingga video ini bisa membantu mengubah kehidupan setidaknya satu orang saja. Gitu ya. Gitu ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Boleh komen, boleh komentar, mau request video apa untuk video selanjutnya. Kalau lagi mood, saya bikinin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!